Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, berkat rahmatnya hingga saat ini kita bisa merasakan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya yang begitu bermanfaat, begitu besar faedahnya. Yang paling penting adalah nikmat yang kita rasakan, yang Allah berikan, membuat kita bisa senantiasa istiqomah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat beribadah, hakikat ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Memahami hakikat ibadah besar dan banyak sekali manfaatnya. Mempengaruhi istiqomah kita, mempengaruhi kesabaran kita, mempengaruhi ketakwaan kita, zikir, syukur, semua yang membuat kita senantiasa istiqomah. Mari kita memahami hakikat istiqomah dengan membahasnya lebih mendalam. Allah tabaraka wa ta'ala kalau kita cermati dengan baik, Allah menjelaskan ibadah itu secara utuh. Di satu sisi Allah Jalla wa ala menjelaskan bahwa ibadah adalah tujuan hidup manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang Allah tetapkan, awalnya Allah tidak mau menciptakan, tidak ingin menciptakan manusia dan jin. Kalaupun mereka tercipta, hanya satu tujuannya, hanya satu targetnya, yaitu mereka beribadah kepada Allah. Di sisi lain,
Allah tabaraka wa ta'ala mengkaitkan antara ibadah dengan syukur. Allah berfirman, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini nanti kita akan urai. Ya. Tapi pada ayat yang lain Allah justru menjelaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia justru bersyukur. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah Jalla wa'ala memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di sini la'allakum tashkurun, Allah menjelaskan tujuan kita diberi nikmat agar beribadah, yaitu bersyukur. Ada ayat lain berbunyi perintah ibadah targetnya takwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakanmu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Dari beberapa ayat yang tadi sudah disebutkan, kita perlu memahaminya dengan baik dan utuh. Para jamaah sekalian, ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, pemahaman yang benar terhadap agama bukti cinta Allah kepada hambanya. Allah Jalla wa'ala apabila mencintai hambanya, maka Allah akan meluruskan pemahaman agamanya. Itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Karena orang yang lurus pemahaman agamanya akan semakin dekat dari hidayah, akan semakin disempurnakan hidayahnya oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hambanya yang dia kendaki. Barang siapa yang telah meraih hikmah, maka telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Abbas menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, hikmah yaitu memahami agama dengan baik. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala lalu beliau menafsirkan ayat itu dengan hadis, di mana hadis berbunyi, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Seorang hamba yang akan Allah anugerahkan kebaikan yang sangat besar, maka Allah akan membuatnya memahami agama dengan baik. Lalu kata Syekhul Islam, wa mafhumul mukhalafah, berarti pemahaman sebaliknya.
orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, orang yang dibiarkan buruk hidupnya oleh Allah, yang tidak diluruskan pemahaman agamanya oleh Allah. Kenapa pemahaman agama yang baik ini adalah bukti cinta Allah kepada kita? Karena pemahaman agama yang baik melahirkan amal soleh. Amal soleh adalah bekal kematian dan akhirat. Karena hidup ini menjadi berkah ketika diisi oleh sesuatu yang menambah bekal akhirat. Kita hidup untuk mencari bekal, bukan untuk tinggal, bukan untuk bersenang-senang. Makanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah sekalipun memuji dunia. Tidak ada satupun ayat yang membanggakan dunia, supaya kita sadar kalau Allah yang menciptakan bumi beserta isinya yang kita anggap ini indah, luar biasa, ternyata bagi Allah tidak ada artinya. Mengapa Allah menghina dunia? Supaya kita ingat, selalu ingat dan mengingatkan diri kita bahwa kita dihadirkan di dunia ini untuk mencari bekal akhirat. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika mendapati Adam itu sedih betul setelah melakukan kesalahan. Fa'asa Adamu faghawa. Adam telah berdurhaka kepada Allah. Tapi Allah katakan, ihbita, turun kalian ke bumi. Allah tahu Adam dan Hawa itu sedih. Tapi Allah bilang kepada mereka, kamu harus turun. Ini hukuman. Kamu harus turun ke bumi sebagai hukuman atas perbuatan kalian. Tapi bukan untuk aku sengsarakan, bukan untuk aku siksa, tapi kalian berada di bumi. Aku asingkan untuk mencari bekal akhirat. Kamu harus jadi perantau yang baik. Itu pesan Allah kepada Adam dan Hawa loh. Kalian pesan pula kepada anak cucu kalian, jadilah perantau yang baik. Tahukah para jemaah, yang membuat kita senantiasa fokus dengan status kita sebagai perantau, ketika kita selalu menjaga dua, dan itu yang kita bawa pada saat kita meninggal dunia. Apa itu? Hati dan amal. Memang betul-betul kita sedang merantau di dunia ini. Buktinya, kita tidak membawa apa yang ada pada dunia kita saat ini kecuali dua. Hati dan amal. Dan itulah hakikat ibadah. Hati cinta kepada Allah. Amal taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bawa. Inilah yang akan menjadi bekal akhirat. Kalau kita fokus terhadap dua hal ini, hati dan amal yang merupakan hakikat ibadah, maka akan terlahir kekuatan istiqomah. Allah Jalla wa'ala memastikan orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, dia pasti husnul khatimah, dia pasti bahagia di akhirat. Jadi kunci istiqomah itu di hakikat ibadah.
Tidak mungkin ada istiqomah. Coba kita lihat di surah Ali Imran 102. Para ulama menyebutkan Ali Imran 102 adalah ayat yang berbicara tentang rukun istiqomah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah makna ayat itu? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, perintah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Artinya, pastikan dirimu mengikuti tuntunan Nabi. Karena banyak orang yang hanya mengklaim. Banyak orang yang cuma ngaku-ngaku. Makanya ada penekanan di sana. Haqqa tuqatih gitu. Itulah faedah adanya penekanan haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Karena banyak orang mengaku-ngaku mengikuti Rasul. Mengaku-ngaku umat Nabi, mengklaim sebagai umat Nabi yang baik, padahal tidak. Kan gitu. Ini dari aspek mana? Dari aspek amal. Haqqa tuqatih amal. Kemudian yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa maksudnya jangan kalian Islam? Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan hati, membawa hati yang bersih, membawa hati yang suci. Hati yang suci seperti apa? Hati yang suci adalah hati yang tenang. Hati yang tenang itu seperti apa? Hati yang tenang adalah hati yang berzikir kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian ke pangkuan Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u mala banun illa man atallah biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang tenang adalah hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang berzikir. Apa itu hati yang berzikir kepada Allah? Hati yang cinta Allah, rindu kepadanya dan taat kepadanya. Itulah tafsir para ulama ketika menafsirkan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Lihat penjabaran Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitabnya Taisirul Kalimur Rahman. Beliau ketika menafsirkan ya ayyatu nafsul mutmainnah, ayil mutmainnah bihubbi wasyauqu ilaihi wal inabati ilaihi wa ta'ati. Tenang dengan cinta kepada Allah. Tenang dengan rindu kepadanya. Tenang dengan selalu bertaubat kepadanya. Dan tenang dengan senantiasa taat kepadanya. Jadi yang membuat kita tenang itu secara hakiki cinta Allah. Berarti yang membuat hati ini resah apa? Cinta dunia. Itulah kata ulama, muhibbud dunya fakuan salat. Orang yang cinta dunia akan selalu disiksa dengan 3 siksaan. 3 siksaan berat. Qala ulama muhibbud dunya la yanfaku an salah. Orang yang cinta dunia, dia akan selalu tersiksa dengan 3 macam siksaan. Yang pertama, hammun lazim, hati ini akan selalu berduka. Sedih terus. Ada aja masalah, ya Allah. Selalu berduka.
Masalah kecil padahal tapi berduka, sedih. Ujung-ujungnya pasti persoalan dunia. Ta'abun daim. Hati yang cinta dunia akan tersiksa oleh rasa lelah, letih. Kenapa orang sampai bunuh diri? Karena lelah hatinya, capek. Beban. Dia dibebani hati ini. Allah ciptakan fitrahnya untuk beribadah. Sebanyak apapun ibadah, dia tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah merasa jerah. Kapan hati ini ku tidak kuat yang ujungnya bunuh diri? Karena dia dibebani oleh urusan dunia. Terakhir kasus di Gorontalo sana. Bayangkan, gara-gara pinjol ditipu dia sampai bunuh diri. Kenapa? Gak kuat bebannya. Karena semuanya pasti dunia, capek hati. Tidak kuat menahan beban. Yang ketiga, hasratul la tanqadi. Siksa utama yang menyiksa hati akibat cinta dunia, terlalu mementingkan dunia. Penyesalan yang tidak ada akhirnya. Nyesal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu terus. Sebaliknya, mahabbatullah jalla wa'ala, cinta dunia, melahirkan ketenangan, kesejukan, kegembiraan. Semua jenis kelezatan ada di sana. Ada di hati yang cinta kepada Allah. Para ulama berkata bahwa indikasi terkuat seorang yang cinta Allah, di mana hati ini selalu berbaik sangka kepada Allah. Apa buktinya kalau saya sudah jatuh cinta kepada Allah? Hati ini selalu berbaik sangka. Bukan hanya ketika mendapatkan nikmat. Rabbi akroman, Rabbi ahanan, gak begitu. Kalau saya dapat uang banyak, berarti Allah memuliakan saya. Kalau saya gak punya uang, kalau hidup saya susah, berarti Allah menghina saya. Gak begitu. Itu orang yang cinta dunia, makanya tersiksa batinnya. Tapi orang yang damai hatinya, orang yang teduh jiwanya, dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Aku ini bergantung prasangka hambaku. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, aku akan bahagiakan hatinya, memberikan yang terbaik kepadanya. Tetapi apabila dia berburuk sangka kepadaku, maka aku akan sengsarakan batinnya dan aku cabut keberkahan hidupnya. Jadi kuncinya itu bukan di materi orang bahagia itu, tapi di apa? Di berbaik sangka, di kekuatan. Terletak pada kekuatan husnudzan, berbaik sangka. Namun tidak mungkin ada kekuatan berbaik sangka kepada Allah kalau tidak ada punya kekuatan cinta. Tapi masalahnya Ustaz, bagaimana saya jatuh cinta kepada Allah? Bagaimana? Dari mana saya mengawali? Allah itu sangat sayang kepada kita. Yang kan para jemaah, kalau kita merenung betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, dengan tegas Nabi SAW bahkan berkata, Allah warham bi ibadi min hadi wa waladiha. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Coba kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai kasih sayang Allah buktikan kepada iblis. Kapan Allah mengutuk iblis? Kapan Allah mengeluarkan dan mengusir dia di surga? Kapan? Apakah sejak dia diciptakan? Karena Allah tahu, kata Ibnu Qayyim, Allah tahu dia akan menjadi syaitan. Dia akan menjadi makhluk pertama yang durhaka kepada Allah. Allah tahu semua keburukannya terkumpul di sana. Semua amalnya buruk. Semua amalnya maksiat, kufur. Itu iblis. Tapi kapan Allah menghukum dia? Kapan Allah melaknat dia? Kapan Allah Jalla wa'ala mengusir dia? Di saat dia tidak patuh. Bukan sejak awal. Apa kata Ibnu Qayyim?
Ini menunjukkan Allah saja terhadap iblis sayang. Allah tidak hukum berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan fakta. Lihat. Fa inna Allah jalla wa ala yu'aqib bihasbi ilmi wa inna yu'aqibu bihasabi wuqu'i ma'lubi, kata beliau. Allah tidak hukum iblis karena Allah tahu nih orang, nih makhluk akan jadi iblis. Kenapa Allah tidak hukum langsung? Tidak Allah kutuk. Karena Allah mengedepankan rahmat. Baru dikutuk, baru dianggap kafir, baru diusir setelah dia diperintah sujud tidak taat, baru Allah hukum. Kalau itu iblis disayang seperti itu, kenapa kita tidak? Kita ini makhluk pilihan Allah. Apa kata Allah di surah Al-Isra? Wa laqad karramna bani Adam. Manusia itu makhluk yang betul-betul aku muliakan, kata Allah. Jadi untuk membuat hati ini semakin jatuh cinta kepada Allah, caranya, lihat, Ibnu Qayyim mengajak kita untuk belajar jatuh cinta kepada Allah ketika menafsirkan surah Ali Imran 31. Beliau mengajak kita merenung di surah Ali Imran 31. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang mengaku cinta Allah. Jadi kita ini hanya dianggap oleh Allah orang yang mengaku cinta Allah, mengklaim bahwa kita cinta Allah. Belum dianggap cinta yang jujur, cinta yang sesungguhnya. Fattabi'uni, buktikan cintamu yang sesungguhnya. Buktikan kejujuran cintamu kepada Allah dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, apa kata Ibnu Qayyim? Di ayat itu Allah menjadikan cinta Allah dan mengikuti Rasul mutalaziman, saling berkaitan satu sama lain. Orang yang ingin jatuh cinta kepada Allah, dia harus mengikuti Nabi. Tidak mengikuti Nabi, tidak akan ada benih cinta di dalam hati seorang hamba. Bintai bintifa'il mahabbah yantafil ittiba. Tidak mungkin orang semakin jatuh cinta kepada Allah ketika hidupnya tidak dibawa naungan tuntunan Nabi SAW. Tidak akan mungkin gitu. Kenapa makanya kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW sampai Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, supaya kita semakin jatuh cinta kepada Allah. Itu orientasinya, itu tujuannya. Kapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, efeknya ke hati. Efeknya ke hati. Makanya iblis itu paling tidak suka terhadap orang yang berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, pasti mereka sulit untuk jatuh cinta kepada dunia. Itu kuncinya di situ. Kenapa sahabat radhiyallahu anhu, lihat kata Syekhul Islam. Lihat surah At-Taubah ayat 100. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ketika Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, semoga Allah meridhai mereka dan Allah beridha kepada mereka. Kata Syekhul Islam.
Orang yang Allah ridhoi hanya 3. Orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah, tahukah Anda, orang yang mendapatkan ridha adalah orang yang berada di puncak kebahagiaan. Itu makna ridha. Makanya orang-orang yang masuk surga dikatakan radiyatan mardiyah, diridhai dan meridhai dan diridhai. Ridha itu puncak kebahagiaan. Proses menuju ridha kalau sudah sampai namanya falah. Hayya 'alal falah. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah la'allakum tuflihun. Tubu ila jami'a ayyuhal muflihun ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi falah itu ketika orang berjalan menuju Allah lalu sampai ke puncaknya namanya falah. Tapi kalau sudah berada di atas puncak kebahagiaan namanya ridha. Dan sahabat Rasulullah telah mencapai itu. Mencapai puncak kebahagiaan. Tapi apa kesempatan itu hanya bagi mereka, tidak tertutup bagi yang lain? Kata Syekhul Islam, Allah menyebut masih ada satu slot. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar, satu lagi. Selain mereka masih bisa itu mendapatkan ridha. Siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti cara beragama mereka. Coba lihat tafsirnya nanti. Tafsir para ulama terhadap surah ini, ayat ini, surah Taubah 100. Jadi orang yang akan mendapatkan ridha Allah. Bagaimana sampai ke ridha? Ridha itu cinta Allah yang stabil, cenderung menguat. Itu ridha. Kalau terjadi pengkhianatan namanya syirik. Makanya Allah berfirman bahwa syirik itu awalnya pengkhianatan terhadap cinta kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ketika kita sudah mulai berani membiarkan hati kita cinta Allah dan juga cinta selain Allah. Cinta anak, cinta orang tua, cinta suami, cinta harta benda, sama mustawiyah. Sama. Ini awal syirik. Syekhul Islam bahkan mengatakan, andit laisa fi rububiyyah wal khalq. Gak ada orang yang mengatakan ada dengan Allah dari dalam proses penciptaan. Gak ada manusia yang meyakini itu. Mereka yakin hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Gak ada yang meyakini ada tandingan Allah. Justru mereka membuat tandingan bagi Allah dari aspek cinta. Dan inilah asal syirik, inilah cikal bakal syirik. Ketika hati ini kita berikan kepada selain Allah, kepada anak. Lihat asal muasal syirik. Allah berfirman dalam surah Taubah ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang asal muasal syirik, rusaknya kebahagiaan hati ketika kita bukan lebih cinta selain Allah, bukan. Ingat loh, akar masalahnya kita kehilangan kebahagiaan bukan karena aduh saya lebih cinta, lebih sayang anak saya daripada Allah. Enggak gitu, sama aja musibah, sama loh. Meskipun faktanya, kenapa kok kita merasa nggak susah bahagia? Karena kita lebih sayang anak daripada Allah, lebih cinta anak daripada Allah. Lihat At-Taubah 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Nah, ini orang tua. Kalau kamu lebih sayang orang tuamu, di situ awal kesengsaraan batinmu. Kasus lain, abnaukum. Kalau kamu lebih sayang anakmu, di situ juga awal kegelisahan jiwamu. Apalagi kasus lain, ikhwanukum. Ini lebih sedikit kasusnya. Allah sebutkan pertama, karena orang tua mungkin sebagian anak
tapi tidak, ya rata-rata orang tua anak, tapi lebih banyak anak. Wa azwajum, Allah sebutkan juga suamimu atau istrimu. Wa ashiratukum, dan keluargamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian miliki. Wa tijarah takhshawna kasada, dan bisnis yang kalian khawatirkan mengalami kerugian. Wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang nyaman yang kalian takut kehilangan. Habba ilaikum, lebih kalian cintai. Nah, ini awal ketidakbahagiaan hati. Gampanglah kita ketahui akar masalahnya. Kapan hati ini mulai gelisah, lemah, rapuh? Ketika hati ini mulai mencintai selain Allah dengan porsi yang sama. Semakin kita lebih mencintai selain Allah, semakin rapuh jiwa ini. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak fokus kepada akhirat. Itu sebabnya. Sehingga tidak heran kalau kita susah mengingat mati. Sehingga tidak heran kita tidak fokus mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal, dengan menata hati. Kenapa? Karena masalahnya kita biarkan hati ini jatuh cinta kepada selain Allah dengan porsi yang sama. Itu masalah. Makanya Nabi yang tidak mungkin jatuh cinta kepada selain Allah, tidak mungkin. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam menjaga hati. Tapi tetap Allah antisipasi. Lihat kata Allah. Allah berfirman, "Hei Muhammad, hei Nabi, jangan biarkan hatimu jatuh cinta kepada dunia." Dunia itu apa? Bukan Lamborghini, bukan Rolls Royce, bukan Ferrari, bukan rumah mewah. Dunia itu yang paling di depan kita, anak. Itu dunia kita yang paling berat, itu fitnahnya. Ini dunia kita, anak cucu kita itu dunia kita. Karena hati ini luar biasa sama anak cucu ini. Karena kalau bicara mobil mewah tidak semua orang punya. Fitnah terbesar bagi seorang manusia adalah anak. Bagaimana Allah menguji Ibrahim melalui Ismail. Hatinya jatuh cinta kepada Ismail. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna dalam menjaga hati, tetap diingatkan oleh Allah untuk selalu menjaga hatinya dan mengantisipasi dari segala hal yang membuat jatuh cinta kepada dunia. Dalam 2 surah Allah ingatkan Nabi. Pertama surah Al-Hijr 88. Yang kedua surat Thaha 131. Allah berfirman, "La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih." La tamuddanna 'ainaika. Janganlah kamu silau dengan perhiasan dunia, silau. Bagaimana silau kita kepada anak? Banyak orang tua bilang, saya ini lelah, capek. Tapi kalau sudah pulang ketemu anak cucu, hilang rasa capek saya. Jadi rasa rindu kita luar biasa kepada anak cucu. Semua beban akan terasa ringan ketika kita bercengkrama dengan mereka. Padahal seharusnya kita harus mengingatkan diri kita untuk selalu menyayangi mereka karena perintah Allah, untuk selalu mencintai mereka karena perintah Allah. Ini yang harus kita kaitkan. Jangan hanya cinta anak dan cucu karena mereka adalah buah hati kita. Cintailah mereka karena perintah Allah. Karena bisa jadi anak kita anak yang durhaka. Na'udzubillah. Mungkin cucu
Bukan cucu yang membanggakan, tapi memalukan. Tapi apakah kita harus tetap memuliakan, sayang kepada mereka? Tetap. Kenapa kita harus tetap sayang dan cinta kepada mereka? Yang nurut, yang gak nurut, yang membantah dan suka patuh, yang soleh dan yang salah, semuanya harus kita muliakan, harus kita sayangi. Karena kita mencintai mereka karena perintah Allah. Itu tipsnya. Supaya kita ini tetap cinta Allah. Tapi kalau kita kasih, dia cucu saya, dia buah hati saya, hati-hati, ini awal selingkuh. Ini awal selingkuh kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di situ mulai muncul keresahan dan kegelisahan yang luar biasa. Allah ingatkan misalnya dalam surah Al-Isra, cintailah anak karena perintah Allah. Sayangilah orang tua karena perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Isra 23 Allah ingatkan kita bagaimana kita menjaga hati tetap cinta kepada Allah. Jangan biarkan hati kepada selain Allah. Jangan berikan hati kepada selain Allah. Jadi luapan cinta kepada selain Allah hanya berdasarkan perintah. Nah, ini strategi kita untuk menjaga hati supaya hati ini tetap cinta Allah. Tadi sasarannya tadi sesuaikan atau ayat berapa tadi? Jika orang tuamu, anakmu, At-Taubah ayat berapa? 24. Ya. Jadi terhadap selain Allah, jangan berikan kasih sayang kita kepada selain Allah kecuali berdasarkan perintah Allah. Ini yang disebut al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Lihat contoh misalnya surah Al-Isra ayat 23. Di sini Allah mengajarkan kita bagaimana kita sayang kepada orang tua kita. Jangan sayangi orang tua karena mereka melahirkan kita. Jangan mencintai orang tua, memuliakan mereka karena mereka yang merawat kita. Enggak, bukan begitu. Enggak begitu cara berbakti kepada orang tua yang benar. Salah itu. Karena kalau itu dibenarkan, bagaimana orang tua yang tidak pernah merawat anaknya, yang membuang anaknya? Setelah dia besar, sukses, lalu orang tuanya datang. Nak, kamu ini tahu nggak? Kamu anak kami. Kira-kira mampu tidak anak itu menghormati orang tuanya? Mampu tidak? Apa benar begitu? Membedakan. Kalau dia merawat saya muliakan. Kalau tidak, saya tidak muliakan. Apa begitu? Berarti di sini ada koreksi. Kita memuliakan orang tua bukan karena kebaikan atau keburukannya, tapi memuliakan orang tua karena perintah Allah. Itu cara menjaga hati agar tetap tenang. Demikian pula terhadap anak, demikian pula pada saudara, suami, istri. Jangan cintai mereka karena dia suami saya, anak saya, istri saya. Enggak. Cintailah mereka karena perintah Allah. Itu yang membuat kita jadi lebih sabar dalam menghadapi ujian. Makanya para nabi kuat. Kenapa? Fenomena orang-orang yang tidak kuat menghadapi ujian dari orang dekat. Ingat, Allah apabila mencintai kita, maka Allah uji melalui orang dekat kita. Karena semakin naik, meningkat iman kita, semakin berat ujiannya. Innallaha yaqtal 'abda ala qadri dini. Allah akan menguji manusia sesuai dengan kekuatan imannya. Maka diuji oleh Allah karena yang paling berat ujian orang yang datang dari orang dekat kita, maka Allah uji melalui anaknya, Allah uji melalui suaminya, Allah uji melalui istrinya, Allah uji melalui orang tuanya, Allah uji melalui saudaranya. Berarti dia sudah mulai dicintai Allah karena Allah uji melalui orang yang dia sayangi. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji melalui anaknya, bagaimana Lut diuji melalui istrinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim melalui ayahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Asia melalui suaminya Firaun, bagaimana Nabi alaihissalam diuji oleh Allah melalui pamannya Abu Lahab. Jadi
Jadi kalau kita bermasalah dengan suami, atau kita bermasalah dengan istri, atau bermasalah dengan anak, berarti Allah sayang sama kita. Ujian cinta, supaya hati ini lebih tulus, fokus kepada Allah. Bagaimana kita kuat menghadapi ujian itu? Ada banyak orang yang tidak kuat, bahkan orang tua sampai, saya nggak ikhlas nak melahirkan kamu, durhaka kamu. Kenapa sampai ada orang tua yang tidak memaafkan? Karena dari awal dia cintanya sudah salah. Saya mencintai dia karena dia anak saya. Hormati saya, itu salah itu. Orang yang gila hormat, dia adalah orang yang paling lemah jiwanya. Yang kuat ikhlasnya adalah yang paling kuat jiwanya. Siapa yang, makanya para nabi diterpa ujian sebesar apapun kuat. Karena jiwa mereka penuh ikhlas. Siapa orang yang ikhlas? Yang selalu mencintai selain Allah hanya berdasarkan perintah Allah. Lihat kata Ibnu Qayyim, bagaimana Allah sanggup, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim hampir menyembelih. Apa yang membuat beliau hampir menyembelih? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, listighraqil hub, karena beliau tenggelam dalam cinta kepada Allah. Karena beliau tenggelam dalam kekuatan cinta kepada Allah, sehingga dia sanggup melakukan sesuatu yang berat. Jadi kuncinya itu dicinta sebetulnya. Kenapa orang susah meninggalkan maksiat? Karena dia masih cinta dunia. Kalau dia terbuka hatinya mendapat hidayah, artinya dia mulai jatuh cinta, dia akan tinggalkan maksiat. Semua penyimpangan sebabnya karena cinta kepada dunia. Maka kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia adalah cikal bakal kemaksiatan dan penyimpangan. Beliau sanggup, bahkan hampir itu menggorok leher Ismail dengan pisau yang sangat tajam. Kenapa sanggup? Padahal itu anak yang paling beliau sayang. Walamma balagha ma'usai. Kenapa? Anak itu bukan hanya masih kecil, dia udah bisa ngebantu, yang sering bantu orang tuanya ya Ismail, bukan Ishak. Siapa yang bantu beliau ketika merenovasi Ka'bah? Ismail. Ayah ini batu, tempeli naik, merenov Ka'bah. Hanya beliau yang sering bantu ayahnya. Udah gitu, dia anak patuh, anak yang suka bantu orang tua, dia yang disuruh sembelih. Kenapa Ibrahim kuat? Kenapa tidak runtuh, tidak hancur jiwanya ketika diperintahkan Allah menyembelih Ismail? Karena dia lebih cinta Allah. Bismillah. Kuatlah kita, begitu Ibrahim. Maka begitulah kita belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam. Orang yang kuat jiwanya adalah orang yang cinta Allah. Meluap dari cinta kepada Allah, ikhlas. Hulu dari cinta adalah mengikuti Nabi alaihissalam. Dari mengikuti Nabi muncul tuh disuplai Nabi cinta kuat secara perlahan, bertahap terus. Abu Bakar dikira tiba-tiba cinta begitu. Apakah beliau tiba-tiba hatinya langsung jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, jatuh cinta kepada Allah? Enggak. Apakah Bilal yang disiksa oleh majikannya, oleh tuannya sampai mati, mau mati, dia mengatakan kun ahadun ahad. Allah tetap Allah, Allah satu, Allah satu. Allah yang berhak diibadahi. Apakah ujuk-ujuk langsung cinta kepada Allah? Enggak, ada proses. Kenapa? Karena dia cinta Rasul, bukan untuk menyembah Rasul, tapi untuk mengikuti beliau. Jadi sahabat itu karena beliau konsisten, komitmen konsisten mengikuti Nabi, makanya jadi orang-orang yang hatinya kuat dengan cinta Allah. Itu sebabnya. Kenapa tabi menurun derajatnya? Makanya kata Imam Ahmad, kalau ada sahabat yang paling buruk, paling rendah kualitas iman dan amalnya, masih lebih baik daripada tabi'in, walaupun tabi'in beramal dengan seluruh amal soleh. Hanya karena mereka sahabat. Satu orang sahabat, dia sahabat, tapi tidak biasa saja amalnya, imannya biasa, masih lebih baik daripada Said bin Musayyib, Imam Malik. Semua tabi'in terbaik kalah dengan satu sahabat yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia orang pilihan Allah. Kenapa dipilih Allah? Karena hatinya. Hati Mas'ud. Kenapa sahabat dipilih Allah? Allah melihat.
Di antara manusia siapa yang paling bersih hatinya? Dia yang dipilih oleh Allah sebagai sahabat yang menemani Rasulullah SAW. Lihat karena hatinya. Abarun nasi quluban, orang yang paling bersih hatinya. Kenapa sahabat paling bersih hatinya? Karena dia cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Karena mereka komitmen dan konsisten mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu saja sebetulnya. Mudah dan praktis. Lalu kita fokus. Kalau memang yang membuat kita akan mencapai kebahagiaan akhirat, kita akan terlalu fokus kepada istiqomah yang paling penting. Makanya istiqomah hati, istiqomah amal. Nggak ada istiqomah selain dua ini. Coba sebutkan dalilnya. Ayat atau hadis istiqomah selain dua ini. Kalau nggak istiqomah hati, istiqomah amal. Itu. Apa kata Nabi Ali? La yastaqimu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak mungkin baik hatinya sampai baik, tidak akan mungkin baik imannya sampai baik hatinya. Lihat, istiqomah hati kata Nabi alaihi salam. Kemudian misalnya istiqomah amal kata Nabi alaihi salam, di mana Rasulullah SAW bertanya tentang amal. Kata Nabi alaihi salam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Berarti iman amal. Jadi titik tolak istiqomah itu dua, hati dan amal. Tapi pusatnya hati, cabangnya amal. Amal itu baik buruknya bergantung hati. Tapi mudahnya begini kata Ibnu Qayyim, hati. Diingatkan lagi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan cara menjaga hati dengan cara yang sederhana. Beliau mengungkapkan dengan bahasa sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa halawatul iman. Ada tiga perangai yang dengan seseorang memiliki tiga perangai ini, dia akan merasakan manisnya iman. Halawatul iman. Hati ini sejuk. Nikmat rasanya. Tenang. Manis iman kita rasakan setiap hari. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah wa rasuluhu habba ilaihim mimma siwahuma. Hati ini lebih cinta Allah dan Rasulnya. Lebih cinta Allah dan Rasulnya. Bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan siapapun, bukan harta. Lebih cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dengan tauhid. Cinta Nabi dengan mengikuti tuntunannya. Begitu. Yang kedua, la yuhibbul mar'u illa yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai siapapun kecuali karena perintah Allah. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai siapapun kecuali karena perintah Allah. Tadi Al-Isra ayat berapa itu? 23. Yang ketiga. Nah, ini juga proses menjaga hati agar tetap cinta Allah. Wa ayyakrah ayyauda fil kufur kama yakrah ayyukhdafa fin nar. Dia harus benci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah. Membenci, Nabi menganalogikan. Bagaimana cara bencinya ya Rasulullah? Kama yakrah ayyukhdafa fin nar. Kamu harus benci kepada maksiat seperti kamu benci dilemparkan neraka. Udah benci banget itu. Kalau bencinya setengah-setengah, belum tenang hatimu. Makanya para jemaah sekalian, lihat ya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seorang mukmin, salah satu doanya yang Allah ajarkan. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 7. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah yang menanamkan rasa cinta kepada iman, ya Allah hiasi dalam hati kita, dan Allah menanamkan rasa benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan.
Jadi Al-Hujurat ayat 7, Al-Hujurat ayat 7 adalah cara menjaga hati yang ketiga, yaitu membenci semua yang dibenci oleh Allah, harus benci. Dan itu merupakan salah satu rukun taubat atau syarat taubat, benci. Seorang bertaubat kalau dia ikhlas itu benci terhadap kemaksiatan yang ditinggalkan, harus benci. Kemudian mencintai semua yang dicintai Allah. Itulah cara menjaga hati. Tadi poin pertama gimana Ustaz? Lebih cinta Rasul, lebih cinta Allah. So, caranya tadi Ali Imran 31, ikutin Nabi. Komitmen terhadap tuntunan Nabi dan konsisten mengikutinya. Terus ikuti. Kalau sudah kita konsisten mengikuti tuntunan Nabi, akan muncul tuh rasa cinta dikit. Akhirnya apa? Kita lebih cinta Allah, lebih cinta Rasul. Kalau mulai cinta Allah, cinta Rasul, pasti terhadap mulai itu kita belajar membenahi hati. Sama anak, enggak lah, saya cinta mereka karena Allah. Enggak apa-apa. Terus sama anak yang durhaka, sabar, ini gimana ya ujian? Anak durhaka ujian, anak patuh juga ujian. Kan semuanya ujian. Jangan pernah memahami ketidakenakan dalam hidup dan keenakan hidup, kenikmatan hidup itu adalah terkait dengan cinta dan benci. Enggak begitu kata Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, beliau mengatakan Allah itu menyampaikan pesan kepada ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi, ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau orang itu dikasih kemuliaan, kemudahan rezeki, lalu dia merasakan bahwa dia meyakini Allah memuliakan dia. Kalau Allah mempersulit rezekinya, lalu dia mengatakan Allah sedang menghina saya. Di sini Allah memberi pelajaran kepada kita. Materi itu, dunia itu tidak terkait dengan benci dan cinta saya, kata Allah. Kalau yang mengalami ketidakenakan hidup atau kenikmatan hidup yang mengalami mukmin itu ujian. Nggak ada kaitannya. Allah nggak sayang kita, Allah sayang kita dengan kita hidup susah, nggak ada. Cobalah ditelaah, diresapi, direnungkan surah yang tadi. Surah apa itu tadi itu? Surah apa? Hah? Al-Fajr? Atau surah apa? Hah? Mungkin karena saya jarang baca juz 30 kali ya. Hah? Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 15, 16. Coba buka tafsirnya. Nanti udah pulang buka. Di sini ayat, jadi kita harus luruskan tuh persepsi orang. Bukan sakit. Ya Allah, kenapa saya sakit bertahun-tahun? Apa Allah nggak sayang sama saya? Suudon mulai. Para jemaah, ayat ini, melalui ayat ini Allah menyampaikan pesan. Ketidakenakan hidup atau kenikmatan hidup bagi seorang mukmin itu tidak ada kaitan dengan cinta dan tidak cintanya Allah, tidak ada kaitannya. Semua itu ujian. Selama yang merasakan ketidaknikmatan hidup atau kenikmatan hidup mukmin. Selama yang merasakan itu mukmin, maka itu semua ujian. Untuk apa ujian itu ditampilkan, dimunculkan? Untuk menguji kejujuran dan keaslian imannya. Asli atau pura-pura itu. Jadi ujian itu untuk menguji keaslian imannya. Tidak gimmick, tidak pura-pura. Kalau asli langsung, kan sekarang lagi tren nih, emas palsu nih. Coba berani nggak tukang emas bayar mahal? Emas palsu. Mungkin campuran, ada emasnya tapi sebagian bukan emas. Nggak berani. Tapi kalau emas misalnya, emas ini produksi Dubai misalnya, berani bayar mahal karena aslinya karatnya itu luar biasa. Allah membayar
Iman kita dengan surga, bukan surga yang tanggung, surga Firdaus. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Idza sa'altumullah." Kalau imanmu asli, kata Nabi alaihissalam, "Fa idza sa'altumullah." Kalau imanmu asli 24 karat, minta surga Firdaus. Is'alul Firdaus fa inna 'alal jannah wasatuha. Minta surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Minta surga yang paling mahal. Karena dia adalah surga tertinggi dan surga paling tengah. Kenapa dia tertinggi tengah? Karena modelnya begini, kata ulama. Jadi surga itu begini. Paling tengah, paling tinggi, Firdaus. Jadi ini surga gitu. Surga 100 derajat. Paling tinggi begini, kayak kubah. Itu maknanya kata Syekhul Islam. Fa innaha 'alal jannah wasatuha. Karena surga itu paling tinggi dan paling tengah, surga Firdaus. Karena begini modelnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus tempatnya siapa? Tempatnya para nabi, para siddiqin dan syuhada wa shalihin. Di sini. Siapa yang mendapat Firdaus? Yang imannya asli 24 karat. Untuk menggembleng, dibakar, emas itu kan dibakar. Digembleng dengan ujian, itulah ujian. Makanya para nabi ujiannya berat, supaya dipatri, betul-betul dikeluarkan karat-karatnya itu. Makanya para jemaah, kata Syekh Islam, perhatikan. Ujian, musibah. Apabila kita hadapi tidak dengan sabar, tetap menghapus dosa. Lihat. 3 manfaat ujian, musibah. Dihapus dosa, diberi pahala, diangkat derajat. Perhatikan, kalau kita diberi musibah oleh Allah, diberi ujian musibah, lalu kita nggak sabar, nggak ikhlas, tetap menghapus dosa. Allahu Akbar. Selama yang mengalami musibah mukmin seberat apapun, sakit, kehilangan, ya apa saja pokoknya. Kalau dia tidak ikhlas, tidak sabar, tetap musibah itu menghapus. Karena tujuan Allah menimpakan musibah untuk membersihkan hati. Supaya murni imannya. Tapi kalau dia sabar menghadapinya, sabar, ikhlas, tabah, baru tuh lahir manfaat berikutnya, menyusul pahala. Diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi pahala itu baru diberikan kalau sabar. Kalau tidak sabar, dapat gak manfaat? Apa manfaatnya? Dihapus dosanya oleh Allah. Luar biasa bonus dari Allah. Kalau kita mengeluh, ya Allah, kenapa hidup susah begini, banyak masalah begini, tetap mendapatkan pahala. Selama tidak suudzon kepada Allah. Selama tidak mendiskreditkan Allah. Selama tidak memojokkan Allah, dapat ampunan dosa. Ya. Nah ini tadi hadis Nabi tentang manisnya iman, cara untuk ya menjaga hati. Tapi tadi untuk membuat hati lebih cinta, pada poin pertama yang Nabi sebutkan, ya kita harus komitmen. Komitmen terhadap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan konsisten. Baik, sekarang amal. Amal berimplikasi, saling berkaitan. Hati amal saling berkaitan. Buat apa Allah berkata bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun? Itu maksudnya. Kalla bal ran. Enggak mungkin hati ini tidak berkarat kecuali karena amalmu. Bal ran itu karat. Kalla bal sampai diwakaf itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati ini berkarat akibat ulah dan dosa manusia, akibat ulah mereka. Jadi yang membuat orang itu hatinya menjadi semakin terpuruk, semakin keras, semakin mati, itu karena dosanya. Berarti kaitannya amal dengan hati kuat. Korelasi sangat kuat. Bagaimana kita menjaga amal ini agar semakin membuat hati ini bersih? Lihat apa kata Ibnu Qayyim dalam bab Tazkiyatun Nufus. Pertama, perhatikan. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada cara khusus dalam Islam untuk membersihkan hati, nggak ada. Mandi bunga, mandi air dari sumber mata air, tujumuk dari sumber mata air, apa begitu, ya, atau mandi malam satu syuro, atau tidak ada. Lalu amal apa
yang mensucikan hati. Amal yang mensucikan hati adalah amal yang dicintai Allah. Semua amal soleh, dia akan mensucikan hati. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, berbakti orang tua, selama soleh, dia dicintai Allah. Terlihat, tidak terlihat, besar, kecil, semua amal yang dicintai Allah, dia pasti mensucikan hati. Lalu yang mengotori apa? Semua amal yang dibenci Allah. Semua amal yang dibenci Allah itu yang mengotori hati. Jadi tidak dikatakan mengotori hati kalau tidak dibenci Allah. Ini kaidah. Bukan amal yang tidak dibenci Allah yang membuat hati ini, hidup ini tidak berkah. Yang membuat hidup tidak berkah, yang membuat hati tidak tenang, hanya amal yang dibenci Allah, yang disebut dengan haram. Apakah itu kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, ya, kekufuran. Inilah semua hal-hal yang dibenci Allah. Jadi durhaka itu, maksiat itu definisinya apa? Melakukan sesuatu yang dibenci Allah, itu namanya durhaka. Makanya para ulama mengatakan, makanya durhaka sama orang tua itu tidak mutlak. Durhaka sama orang tua itu kalau perintah orang tua sesuai dengan perintah Allah berdurhaka. Tapi kalau orang tua perintahnya tidak sesuai perintah Allah, tidak durhaka. Durhaka itu batasannya adalah ketika sesuatu yang Allah Jalla wa'ala wajibkan, ya, sesuatu yang Allah sangat cintai dilanggar, dilalaikan, atau sesuatu yang Allah benci dilanggar, itu durhaka. Lalu turunannya orang tua, pimpinan, siapapun itu, pemimpin, gitu. Jadi itu implikasinya di situ. Tapi fokusnya adalah apa? Fokusnya ada ini tadi. Yang namanya durhaka ketika kita melanggar sesuatu yang Allah benci. Yang namanya maksiat itu apa? Ketika kita melalaikan sesuatu yang Allah perintahkan. Udah itu. Makanya meninggal sunnah bukan maksiat. Melakukan makruh bukan maksiat. Karena tidak Allah benci. Orang makan banyak, maksiat atau tidak? Bukan. Orang tidur melulu. Selama tidurnya tidak melarikan dia dari sholat, bukan maksiat. Jadi itu yang namanya durhaka dan maksiat. Itulah yang namanya ketaatan. Lalu apa fungsinya sunnah, amalan sunnah? Untuk menutupi kurangan yang wajib. Yang ketika dalam proses kita melakukan yang Allah cintai, banyak kekurangannya. Ditutuplah dengan amalan sunnah. Bagaimana apa fungsinya makruh? Supaya kita terbiasa meninggalkan yang haram, maka kita jangan meremehkan yang makruh. Karena Nabi alaihi salam mengatakan, "Faman ittaqa syuh, taqal sabila ini wardi." Orang yang terbiasa melakukan yang makruh, lama-lama akan berani melakukan yang haram. Itu cicil jadinya. Jadi tindakan preventif itu namanya. Tapi apakah berdosa orang buat makruh? Enggak dosa. Tidak ditanya oleh Allah kalau kita melakukan sesuatu yang makruh. Tidak ditanya oleh Allah kalau kita tidak mengamalkan amalan sunnah. Karena yang namanya makruh adalah tindakan preventif supaya kita terhindar dari yang haram. Amalan sunnah fungsinya menutup kekurangan pada ibadah wajib. Jadi tidak ditanya nih makruh dan sunnah. Oleh karenanya fokuslah kita kepada ini. Baik. Sekarang ya, hati dan amal. Baik, kita bahas virus-virusnya. Virus daripada hati, yang pertama, riya. Ini yang paling bahaya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, iyyaka na'bud, riya. Bagaimana hati ini semakin cinta Allah, semakin rindu Allah. Pertama kita berantas, jangan suka memperlihatkan kebaikan. Karena virus paling berbahaya bagi iyyaka na'bud, kata Syekhul Islam, riya. Suka memperlihatkan amal. Menyantuni anak yatim 1000 panggil, diekspos, ya, apa saja diekspos, ya, hindari riya, delete riya dalam hidup kita.
Yang kedua, sum'ah. Jangan suka menceritakan kebaikan kepada siapapun. Yang ketiga, sombong. Dan sombong, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, penghancur tawakal. Siapakah yang jauh dari doa? Siapakah yang tidak suka bersandar kepada Allah? Siapakah yang lebih banyak mengandalkan dirinya? Orang yang sombong. Makanya penghalang, penghancur iyyaka nasta'in adalah sombong. Dia merasa dirinya sanggup lakukan sendiri. Dia merasa bisa. Sehingga dia tidak butuh Allah atau dia berdoa hanya karena kepepet saja atau darurat. Tapi orang yang membutuhkan Allah, orang yang tidak sombong, tawadhu, dia akan selalu berdoa setiap saat kepada Allah. Baik dalam keadaan butuh atau tidak butuh Allah, tetap dia doa. Kan doa adalah kebutuhan dasar dia. Doa adalah puncak ibadahnya seorang muslim. Doa. Kemudian bangga diri. Ujub. Bangga diri. Kemudian yang keempat atau yang kelima adalah terkenal. Dikenal oleh karena ketenarannya. Jadi dia terkenal karena kelebihan dunianya. Terkenal karena keartisannya, terkenal karena kekayaannya. Ini yang mengancam ketenangan hati. Kenapa terkenal? Membuat hatinya tersiksa. Karena orang yang terkenal dengan dunianya, dengan kelebihan-kelebihan dunianya, akan membuat hatinya lebih sulit ikhlas. Yang terakhir, suka dipuji. Hati yang selalu berbunga ketika disanjung dan dipuji, hati yang merasa sakit hati dan ilfil ketika dihina dan dicaci, berarti hati kita sedang tidak sehat. Kata Imam Ahmad, indikasi ikhlas, antastawiyal madh ayastawiyal madhu wadzan. Ikhlas itu indikasinya, orang ikhlas itu akan memperlakukan sama antara pujian dan celaan, bagi dia sama. Dicaci dia tidak mundur, dipuji pun dia tidak merasa tinggi, biasa saja, karena dia beramal karena Allah. Jadi jaga virusnya, jangan sampai virus itu menggerogoti hati. Baik, sekarang bagaimana menjaga amal supaya amal ini tetap soleh, tetap diterima oleh Allah, diserap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tabungan akhirat kita. Jangan suka mengungkit amal kebaikan. Al-man. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu ungkit-ungkit kebaikanmu. Mengungkit-ungkit kebaikan. Apalagi menjaga amal. Ya, kata Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, menjaga amal itu bukan hanya di awal, bukan hanya di akhir, tapi dari awal, di saat dan di akhir. Kebanyakan orang jaga di awal, di tengah, tapi di akhir nggak jaga. Ujungnya tadi riya, sum'ah, dia ceritain tuh. Dia ungkit. Menjaga amal supaya tetap soleh, yang paling kuat penjaga amal terbaik apa? Kata Imam at-tamassuku bima kana al-ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'ihim. Penjaga amal terbaik adalah mengikuti petunjuk sahabat dalam beramal. Apa yang diamalkan sahabat, kita lakukan. Apa yang tidak diamalkan sahabat, tidak kita lakukan. Itu cara menjaga amal. Memastikan amal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu dengan menyelaraskan amal kita dengan petunjuk sahabat Rasulullah. Apakah itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh, maka ya acuan kita, rujukan amalan kita sahabat.
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat amal kita akan membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah. Tapi bukan personal, pribadi sahabat bukan, tapi ijma. Bedakan pribadi sahabat dengan ijma. Yang amal kita akan dijaga, akan membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah, yaitu amal yang disepakati sahabat. Karena Abu Hurairah misalnya mencukur jenggot lebih dari satu genggam. Dan ini bukan petunjuk sahabat. Misalnya Ibnu Abbas menghalalkan mut'ah. Apakah dengan kita mut'ah dengan penghalalan Ibnu Abbas lalu kita bilang ini berarti membuat kita jatuh cinta kepada Allah karena mut'ah? Itu Syiah. Dan Ibnu Abbas memfatwakan bolehnya mut'ah karena belum sampai hadis pengharaman mut'ah, belum sampai kepada beliau. Dan itu kita beri udzur. Dijelaskan oleh Syekh Islam dalam kitab Fathul Malam Aimatul Alam, itu wajar. Jadi yang dimaksud mengikuti sahabat dalam menjaga amal agar membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah, amal yang disepakati oleh sahabat Rasulullah. Tidak ada yang mengingkari di kalangan mereka. Ini yang kita jaga. Bagaimana Aisyah dulu beramal, bagaimana Khadijah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana, begitu semuanya dijaga dengan petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik, "Malam yakun dinan falaysa al-yaum bidin." Apa yang dinisbatkan kepada agama pada masa mereka, pada masa sahabat, maka setelah itu kalau tidak mereka nisbatkan berarti bukan bagian dari agama. Yang disebutkan kepada agama apa yang berlaku pada masa sahabat. Tapi kalau tidak berlaku pada masa sahabat, tidak bisa dinisbatkan kepada agama. Itu yang bersifat pokok. Jadi jangan nanti dikaitkan, lo HP tidak ada zaman sahabat, pesawat tidak ada, itu bukan pokok, bukan mendasar. Usulnya, landasannya. Landasan-landasan agama yang disebutkan, yang berlaku pada sahabat, pada masa sahabat, itulah yang merupakan bagian dari agama. Dan inilah penjaga amal agar berimplikasi kepada hati. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, berpegang teguh dengan pemahaman sahabat dan mengikuti amal mereka. Para jemaah, itulah uraian yang saya bisa berikan tentang hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikat ibadah adalah cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua penjelasan penjabaran yang saya berikan, mudah-mudahan jelas bagi para jamaah sekalian. Ustaz Iji bertanya, betulkah ungkapan harus seimbang antara dunia akhirat? Tidak mutlak benar itu. Seimbang itu dalam konteks apa misalnya? Kalau bicara porsi, enggak lah. Seimbang tuh artinya ada hak untuk Allah, ada hak untuk keluarga, untuk dunia. Jangan orang ibadah terus. Dan itu dilakukan. Ya, Nabi memberikan teguran keras kepada Allah bin Amr bin As karena dia di waktu malam dia tahajud, istrinya tidak mendapatkan sentuhan dan kehangatannya. Anak-anaknya pun tidak diajak bercengkrama, dia sholat kalau di pagi hari sampai sore puasa. Jadi nggak bergairah karena puasa kan mungkin tubuhnya tidak seperti orang yang tidak puasa. Jadi istri dan anak-anaknya itu mengeluh, tidak mendapatkan sentuhan sebagai sosok seorang ayah dan sebagai sosok seorang suami. Datanglah ke Rasul, ya Rasul, suami saya ini paginya puasa sampai sore, malamnya tahajud. Kata Nabi alaihissalam, ya Abdullah, inna li rabbika halika haqqa, wa li zawjika halika haqqa, wa li zawjika wa li zurika halika haqqa, wa li nafsika halika haqqa, wa atikul ladhi haqqa. Ya Abdullah, kamu harus seimbang. Ada hak Allah, ya tunaikan. Kalau waktunya sholat, ya sholat. Tapi juga ada hak istrimu. Kalau waktunya kamu bersama keluarga, ya bersama keluarga. Bukan malah puasa, bukan malah sholat. Ada waktunya untuk menjamu tamu, jamu tamu. Ada waktunya untuk dirimu. Kalau waktunya istirahat, jangan dipaksakan ibadah.
Setiap yang memiliki hak, berikan haknya. Ini kata Nabi alaihissalam. Jadi kalau dibilang seimbang dalam konteks seperti itu, iya. Ya, tapi bukan berarti dunia akhirat seimbang. Kalau mau fair, dunia akhirat seimbang, ya kan? Aset kita hartanya miliaran, berarti infaknya berapa? Miliar juga dong. Kan kalau enggak rata-rata maksudnya ini apa? Konotasinya ini saya paham nih, seimbang nih. Dunia akhirat kan sholat gitu. Tapi kalau dari segi, jadi memang harus dijelaskan secara utuh ya sebetulnya. Tapi intinya bisa dipahami benar seimbang antara di akhirat kalau yang maksud dengan tadi waktunya memberikan hak Allah, waktunya memberikan hak kepada keluarga. Jadi bisa memanage waktu dengan baik. Tuh kan menghasilkan waktu untuk kerja 6 sampai 8 jam, mohon pencerahannya. Ya kalau kerja kan kerja 6 sampai 8 jam. Selama kerjanya halal, kerjanya karena perintah Allah, dia lakukan kerja untuk mencari nafkah, sisanya waktunya sholat, dia tetap sholat, ya kan, dia tetap istirahat, dia tetap makan, waktunya makan siang, dia tetap makan siang, istirahat sejenak, kemudian juga dia tetap sholat, menjaga sholat fardu, sholat sunnah, gak ada masalah. Karena gak semua orang jadi ulama. Ya, ada orang yang passionnya kerja, kalau nggak kerja tuh nggak bisa. Ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang yang bekerja selama tidak melalaikan sholatnya, selama tidak melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai suami, kan dia kerja juga untuk cari nafkah. Ya, kerja juga. Ada orang yang mental pekerja, nggak apa-apa, kecuali dia tersiksa karena mental pebisnis, pedagang, dia tinggalkan. Ya, jadi intinya masalahnya di mana? Kalau dia tidak nyaman, dia tinggalkan. Dengan pekerjaannya itu yang menyita waktu sholat, kalau itu beda, itu berarti tidak ibadah itu. Bagaimana mengembalikan hati mulai condong kepada dunia? Ya bertaubat pada Allah. Karena hati yang sudah mulai sakit, maka obatnya taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat kepada Allah, kemudian lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita cari teman-teman yang baik. Secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial misalnya. Itu penting sekali. Teman itu pengaruhnya besar. Bagaimana perjanjian pranikah? Isinya seperti apa? Kontennya seperti apa? Kalau perjanjiannya memang benar, ya benar. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang itu bergantung kesepakatannya. Kaum muslimin bergantung kesepakatannya. Tapi kalau perjanjiannya pranikah itu salah, tidak dibenarkan secara syariat, maka tidak boleh dijalankan. Kata Nabi alaihissalam, ayyuma syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana min syart. Perjanjian apapun kalau tidak sesuai dengan kitabullah, maka dia batil, gugur, walaupun jumlahnya 100 perjanjian. Jadi isinya apa perjanjian itu? Kan macam-macam pranikah itu. Perjanjian pranikah kan? Saya nggak tahu isinya apa dulu. Jadi bisa tahu hukumnya kalau tahu isinya. Saya bertanya, katanya bekerja itu bentuk ibadah kepada Allah di surah. Ya, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maksudnya bukan bekerja, beramal. I'malu ala Daud syukra, itu beramal. Karena amal soleh itu bukti syukur. Bukan pekerjaan bukan. Tapi saya belum mengerti maksudnya bekerja itu sebagai ibadah. Maksudnya itu amal. Pertama, kisah tentang ayat tentang Nabi Daud itu maksudnya i'malu ala Daud syukra, beramal. Amal kan sholat, itu bukti syukur. Berbuat baik amal, itu syukur, ya kan? Berzikir, baca Quran, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan ibadah itu relatif. Dia dikatakan ibadah kalau niatnya karena perintah Allah. Tidak melalaikan kewajiban salat. Tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Jangan gara-gara dia kerja kecapean sampai ya, atau mungkin hari biasa mungkin dia tidak banyak memberikan waktu buat keluarga. Tapi di hari akhir pekan seperti ini misalnya, akhir pekan dia punya waktu buat keluarga, itu cara ngimbangin, maka bisa dikategorikan bekerja itu ibadah. Kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya. Jadi bukan hanya dia menerima, mengumpulkan, tapi dikeluarkan.
Apakah bentuknya zakat, apakah bentuknya sedekah, itu maka bekerja seperti itu dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.